Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Pemirsa, itulah jawaban Presiden Jokowi saat ditanya wartawan terkait isu penamparan dan pencekikan seorang wamen. Di lain kesempatan Prabowo sendiri sudah membantah tak pernah bertemu dengan Wamentan dan merespon santai isu tersebut. Benarkah Prabowo sekarang lebih sabar? Apakah Prabowo sedang membranding atau merebranding gaya komunikasinya dari yang dulu dikenal garang kini menjadi lebih humanis? Pemirsa, sudah bersama kami anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat sore Bang Andre, Pak Effendi dan juga Pak Kirdi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Prof. PG, Bang Baik, Kirdi. terima kasih semuanya sudah bergabung bersama-sama di Prime Time News hari ini. Saya mungkin ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, terkait dengan isu pencekikan, isu penamparan ini Pak Prabowo sebenarnya sudah membantah, bahkan diperkuat dengan statement dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi sepertinya ada yang masih tidak percaya dengan mengutip pepatah tak ada asap tanpa api. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Andre? Ini memang menarik ya. Kalau menurut kami tidak ada asap, tidak ada api, betul itu. Sederhana kita menganalisis karena memang survei Pak Prabowo nomor 1. Bahkan insya Allah diprediksi oleh berbagai lembaga survei Pak Prabowo akan lolos ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua pun di survei head to head Pak Prabowo tuh unggul 10-11% di atas Mas Ganjar. Jadi itu intinya, tidak ada asap, tidak ada api. Intinya apa? Prabowo unggul 11% di atas Ganjar Pranowo. Itu intinya. Nah, kalau soal fitnah, soal hoax terhadap Pak Prabowo, semua kan sebenarnya sudah jelas. Pertama, Presiden Jokowi sudah menjelaskan itu tidak benar. Lalu yang kedua, Bang Effendi Ghazali di videonya yang beredar, yang viral itu, bersama Wamentan sudah menjelaskan juga bahwa tidak ada kejadian tersebut. Lalu kalau ada para pihak yang masih memaksakan pendapat, ya monggo silahkan. Ya. Tapi yang menarik, kalau kita mau jujur dan objektif, rapat kabinet itu di istana tidak pernah ada staf, ada ajudan, menteri yang bisa masuk di dalam ruang rapat kabinet. Ajudan menteri, staf menteri itu statusnya sama dengan wartawan istana, nunggu di ruangan khusus di pilar. Nah, kalau ada staf yang bisa bercerita, mendapat dongeng begitu, stafnya duduk di mana? Ya, karena di dalam rapat kabinet itu hanya ada presiden, menteri, dan mungkin hanya ajudan presiden itu pun kalau diminta oleh baik. presiden. Bang Andre, Jadi, tapi kalau kita maksud saya lihat kalau sequence bikin waktunya nih Bang dongeng, Andre ya, benar. ketika ada Kalau bikin isu ini dongeng kemudian yang masuk akal dikit gitu loh. Nah, Ya, baik. tapi ini kan sebenarnya Oke. sudah dibantah oleh Pak Presiden, Betul. sudah dibantah oleh Pak Prabowo sendiri, bahkan korban dalam tanda kutip pun sudah membantah. Jadi mau Oke, apa baik. lagi kalau ada para fitnah, tukang penebar hoax, ya maklumin Oke. saja. Mungkin panik karena jagoannya takut kalah. Jadi bagi kami hadapi dengan santai dan dengan senyuman. Kami maklumi ada yang takut kalah. Tidak ada apa? Tanpa apa? Tidak ada api. asap kalau tidak ada api. Tak ada asap. Nah itu Oke, intinya apa? baik. Intinya takut kalah gitu loh. Sederhana kok. Baik, oke, saya ke Jadi, Prof. kita Effendi. hadapi Anda sudah dengan telepon senyuman. Wamentan, Prof. Effendi, dan memastikan adegan kekerasan itu memang tidak ada begitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru malah memantik tanya soal ada tidaknya peristiwa itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, Reno, pertama saya ucapkan selamat dulu nih ya. Ada Ketua Umum Demokrat, Bang AHY, kemudian Pak SBY, kamu tidak sendirian. Jadilah makin kuat itu Prabowo ya. Tapi Baja Amin juga makin kuat dan ada rebound Ganjar juga. Nah, dalam konteks itu saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, biasanya kalau orang sudah leading itu, dia semakin hati-hati, Reno ya. Nah, dalam konteks yang sama, untuk menjawab langsung pertanyaan Reno, sebetulnya ceritanya panjang dan Pak Wakil Menteri Pertaniannya mau cerita. Tapi yang pasti singkat saja, tidak ada peristiwa itu.
mungkin saja ada peristiwa Pak Prabowo agak kesal soal food estate itu, tapi tidak kepada Wakil Menteri Pertanian dan sama sekali tidak ada kekerasan. Bahkan dalam bahasa Pak Wakil Menteri Pertanian itu kelembutan. Nah, yang mau saya katakan, kenapa bisa berubah barangkali ya, ada Kirby di sini, Reno. Saya anggap ada dua hal. Yang pertama tadi, psikologi orang kalau sudah leading, biasanya sangat hati-hati. Apalagi ini kan sudah menjadi sesuatu yang kemudian tadi diperkuat oleh gambar tadi loh. Jadi misalnya Pak Hasto ataupun Kirdi ataupun saya, kalau melihat gambar itu kan saya bisa terpengaruh lagi. Begitu ada misalnya isu-isu atau rumor yang lain. Tapi menurut saya, ini sudah azan. Menurut saya Pak Prabowo sudah sangat menahan diri dan sangat matang pada saat-saat ini. Oke, bagaimana Bang Andre merespon apa menjadi pernyataan dari Pak Effendi baru saja? Oh, kalau mendengar Bang Effendi itu saya semakin yakin bahwa memang yang kalau leading itu tenang ya Bang. Ya, alhamdulillah Pak Prabowo tenang. Berarti Pak Prabowo dalam posisi leading. Yang panik itu biasanya yang posisi tertinggal. Jadi silahkan saja masyarakat yang menilai, menerjemahkan. Kami tidak ingin membuat kekisruhan di tengah masyarakat. Fokus kami sekarang bagaimana koalisi kami solid, bagaimana masyarakat semakin yakin memilih Pak Prabowo, karena insya Allah yang akan dilakukan Pak Prabowo merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Itu yang paling penting. Kalau biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Mari kita hadapi segala fitnah dan hoax terhadap Pak Prabowo dengan senyuman. Baik, dengan senyuman. Saya akan putarkan pertama kali Pak Prabowo merespon isu liar soal penamparan dan pencekikan wamen. Di saat itu Presiden Joko Widodo membela. Kita simak bersama. Ditanyakan lah, dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Dilaporin nggak Pak untuk penyebar hoax? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, benar. Selalu menterinya saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak? Ya, kita kalau bisa sejuk, tapi nanti sudah proses menjadi pelajari. Prabowo sekarang sabar. Baik, tenang, senyum itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo ketika dibela oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin ke Pak Kirdi, apa yang bisa Anda maknai dari ekspresi Pak Prabowo, tapi di segmen berikutnya tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Bang Andre, kemudian ada Prof. Effendi dan juga ada Pak Kirdi. Tadi kita sudah lihat bersama bagaimana ekspresi, kemudian bagaimana Pak Prabowo menjawab awak media ketika ditanya oleh isu tersebut begitu ya, meskipun sudah dibantah. Pak Kirdi, apa yang Anda baca dari ekspresi Pak Prabowo ketika menyampaikan hal itu, pembantahan hal itu, apalagi ketika dibela oleh Presiden Jokowi? Apa yang Anda baca, Pak Kirdi? Gini ya, kalau kita bicara tentang konteks bahwa Pak Presiden Jokowi membela, buat saya Pak Jokowi saat ini sedang justru menunjukkan bahwa beliau ini politikus handal. Kalau kita perhatikan asumsi atau persepsi yang dibuat seolah-olah Pak Jokowi itu mendukung. Buat saya enggak. Kenapa? Coba dengerin kata-katanya baik-baik. Ya kalau gitu ya coba dicek dulu, misalnya masa-masa kayak gini itu bisa banyak yang beredar. Dia main aman, Pak Jokowinya loh ya. Pak Jokowi main aman. Jadi kalau dibilang bahwa apakah itu terjadi atau tidak, kejadiannya kita nggak tahu. Saya pribadi nggak tahu itu kejadian apa enggak. Bisa ya bisa tidak, itu udah urusan hukum dan urusan katakanlah teman-teman di aparat penegak hukum lah yang membuktikan itu. Tetapi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya mendukung, itu pintarnya Pak Jokowi buat saya. Kelihatan mendukung, tetapi bahasa yang digunakan kita sebut sebagai distant language, berjarak. Kayak misalnya orang bilang sama, Pak, sebetulnya ada kejadian nggak? Kalau zaman sekarang kan masa-masa kayak gini kan biasa ya, kan muncul isu-isu kayak gitu. Ya dicek aja sendiri dulu. Tapi Pak Jokowi kan nggak pernah bilang iya atau tidak. Jadi buat saya ini kerennya Pak Jokowi aja, bahwa dia main aman, dia cari posisi bahwa saya nggak tahu lah ya, itu urusan itu. Masa-masa gini kan serang menyerang biasa ya. Jadi orang berasumsi bahwa oh kayaknya enggak ya. Tapi ada juga orang yang berpikiran bahwa oh kayaknya masih meragukan
gitu loh. Ini Oke, baik. pengamanannya Pak Jokowi buat saya malah melihatnya di posisi itu. Tapi kalau di ekspresi Pak Prabowo ketika menjawab wartawan, kemudian ketika tersenyum dan juga kita lihat ini kan beberapa kali Pak Prabowo sambil menengok ke arah Pak Presiden ya. Ini apa yang Anda baca di sini Pak Kirdi? Itu confirmation gesture. Jadi kalau kita bicara dengan Pak Prabowo itu tanda petik dalam kondisi menunggu kira-kira si Bapak ngomong apa nih, Pak dia ngomong apa nih, Pak Lurah ngomong apa nih. Itu kira-kira seperti itu. Dan begitu tanda petik Pak Jokowi mengucapkan sesuatu yang sifatnya netral, sesuatu yang sifatnya implying ya, membuat orang berpikir, oh iya nggak ada apa-apa gitu. Dan posisinya bahwa seolah-olah saya bilang mengamankan Pak Prabowo, ya kelegaan lah yang muncul pasti dalam dirinya Pak Prabowo. Baik, terpancar atau terpantau ketenangan dari Pak Prabowo tidak dari video yang kita saksikan yang terus diputar berulang kali ini? Oh iya, dia istilahnya begitu selesai Pak Jokowi ngomong, dia kan tersenyum lepas, apa namanya lega gitu. Artinya itu adalah? Ya berarti adalah bahwa saat itu dia merasa lega, bebas, lepas gitu. Bahwa ada seseorang tanda petik yang powerful, yaitu orang nomor 1 di negara ini, yang tidak kemudian membuat dia merasa terpojok atau semacamnya. Justru kemudian statement yang disampaikan Pak Jokowi seolah-olah tadi yang dikatakan mendukung dan menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, kalau kita bicara fair ya, komunikasi, saya yakin Bang Effendi juga ngerti lah teori teknik dan teori ini gitu. Bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi sebenarnya tidak secara langsung bilang iya, tidak secara langsung bilang enggak. Itu mengamankan posisinya Pak Presiden Jokowi. Baik, selain menyoal perkataan atau pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, saya juga menyoroti pernyataan yang diberikan oleh politisi PDIP yang lain, yaitu Pak Jarod Saiful Hidayat dengan diksi begini, dengan kata-kata begini, tapi nek watak angel iku disembuhkan. Artinya, tapi kalau watak susah disembuhkan. Pak Effendi, apa yang Anda baca dari pernyataan seorang Jarod ini? Ya, yang mau saya katakan, apakah itu Hasto ataupun Jarod, bisa dilihat oleh Bang Andre dan teman-temannya di Koalisi Indonesia Maju itu sebagai, katakanlah, demi kepentingan mereka. Tapi Bang Andre serta Bang Kirdi, ini tidak bisa kita pungkiri, Reno, bahwa kalau video itu diputar lagi ya, bukan video yang bersama-sama dengan Pak Jokowi ini, tapi video yang pukul-pukul podium itu diputar lagi, itu bisa saja memunculkan kalimat-kalimat seperti itu. Kami sedang melakukan riset, kebetulan Salemba School sedang riset ya. Ini menarik untuk mengetahui apakah peristiwa tadi misalnya bisa menimbulkan orang percaya bahwa itu terjadi. Karena itu saya memastikan dan Wakil Menteri Pertanian menyatakan itu tidak terjadi. Tidak ada kekerasan, yang ada adalah kelembutan katanya sambil bercanda. Jadi di tataran empirik tidak terjadi, tapi dalam konteks persepsi, apakah itu masih ada atau tidak? Maksud saya, Reno, saya rasa video yang tadi mukul-mukul podium itu masih tetap kuat di persepsi publik. Dan karena itu, ini jadi ada keuntungan, Mas Kirdi. Peristiwa ini terjadi sekarang dan bisa diantisipasi dengan cepat gitu ya. Sekaligus membuat Pak Prabowo yang menurut saya sudah matang itu bisa mulai berhati-hati. Dan ini juga bisa tercermin pada waktu dialog di UI maupun di UGM. Tapi saya sependapat dengan Kirdi bahwa Pak Presiden sengaja tidak betul-betul menyatakan, oh tidak ada peristiwa itu. Yang dia katakan cuma silakan dicek, dan kemudian juga dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu lebih sabar. Karena itu saya coba betul ingin memastikan bahwa peristiwa itu ada atau tidak untuk membandingkannya nanti dengan persepsi publik. Publik percaya bahwa peristiwa itu ada atau tidak gitu. Oke, baik. Dari peristiwa menggebrak podium tadi, kemudian sekarang Pak Prabowo yang ditampilkan di publik adalah Pak Prabowo yang tersenyum, Pak Prabowo yang tenang ketika menjawab pertanyaan awak media. Apakah ini menurut Anda, Pak Effendi, Pak Prabowo sedang mencoba untuk mengubah karakternya di depan publik atau brand personality spectrum begitu sebutannya? Nah, sebetulnya kumpulan datanya harusnya ada pada Kirdi. Tapi yang mau saya katakan, ketika usia orang menjadi matang, biasanya dalam kehidupan dia menjadi lebih tenang juga. Sama seperti ketika kita bandingkan Trump berhadapan dengan Biden pada waktu debat ya. Kita bisa lihat siapa yang cukup tersenyum menanggapinya dengan sangat tenang gitu. Jadi yang pertama usia matang.
Nah, kalau ada yang mengatakan ini strategi komunikasi, menurut saya ini sesuatu yang cukup berhasil. Dan lagi-lagi Reno, ini keuntungan karena keluarnya pada saat sekarang. Coba Reno bayangkan kalau ini keluar misalnya isu seperti ini di hari-hari tenang, 3 hari sebelum pencoblosan misalnya. Akibatnya akan lebih sulit lagi. Ini kami sedang riset, tapi menjawab Reno tadi, saya lebih percaya bahwa Pak Prabowo itu sudah lebih matang, mungkin pengalaman bersama dengan Pak Jokowi di dalam kabinet ya. Dia mengatakan loh tadi bahwa saya belajar banyak dengan Pak Jokowi. Berarti termasuk belajar menahan diri dan senyum itu ya. Yang menurut Kirdi itu komunikasi politik sangat kuat itu ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu paham maksudnya, tapi dia belajar banyak dan sangat tenang dan sangat matang. Kurang lebih begitu. Bang Andre, dalam sejumlah kesempatan kita kita dengar bersama bahwa Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa ia banyak belajar dengan Pak Jokowi, memuji apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak kepemimpinannya tahun 2014. Apakah saat itu atau saat ini Pak Prabowo tengah membangun citra politik sebagai bisa dikatakan suksesor yang paling mendekati Pak Jokowi? Ya, Reno, sebelum masuk pertanyaan Reno, saya mau menyampaikan kalimat Pak Jokowi begini. Waktu beliau habis meninjau pasar Jatinegara. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekik? Tanda tanya kata Pak Jokowi usai meninjau pasar Jatinegara. Lalu beliau nyampaikan nih, memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti itu. Tolong di-cross-check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita ya, ujarnya. Jadi saya mungkin bukan pakar komunikasi, bukan pakar gestur ya. Ekspresi, Tapi ya. kalau baca pernyataan Pak Jokowi yang saya baca di detik.com ini, terus terang ya jelas Pak Jokowi membantah ada peristiwa itu. Itu satu. Lalu yang kedua, soal Pak Prabowo ya. Dari pertanyaan Reno, saya ingin menyampaikan betul bahwa selama hampir 4 tahun ini Pak Prabowo mengikuti langsung, Pak Jokowi mendampingi langsung, Pak Jokowi ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama Pak Jokowi, melihat langsung Pak Jokowi memimpin rapat, mengambil keputusan, ya beliau banyak belajar betul dengan Pak Jokowi. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat internal kami, Bang Effendi, bahwa saya lihat sendiri Pak Jokowi itu merah putih, Pak Jokowi itu patriot, beliau benar-benar bersungguh-sungguh membangun negara. Dan saya banyak betul belajar dengan Pak Jokowi. Itu disampaikan Pak Prabowo di rapat-rapat internal kami, rapat kecil. Lalu yang terakhir, ini kan isu laporan intelijen lagi rame nih, Bang Effendi, Reno dan Bang Kirdi. Pak Jokowi pidato beberapa waktu yang lalu, saya punya laporan intelijen soal kejadian-kejadian soal partai, perkembangan. Nah, kalau Pak Jokowi punya laporan intelijen, masa Pak Jokowi pasti juga punya laporan jelas dan terang benderang soal urusan cekik-mencekik itu. Gitu loh. Urusan yang lebih rumit aja beliau tahu. Masa urusan di dalam istana kejadian ini Pak Jokowi nggak tahu. Jadi intinya apa? Pak Jokowi terang benderang menyatakan itu tidak ada. Jadi gitu. Saya nggak pakar komunikasi kayak Bang Effendi, saya nggak pakar gestur kayak Bang Kirdi. Tapi kalau baca pernyataan Pak Jokowi di Detik, setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Baik. Masa nyekik? Nah, memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti itu. Tolong di-cross-check, kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita ya. Jadi kalau baca ini nggak perlu pakar komunikasi, nggak perlu pakar gestur. Sudah jelas Pak Jokowi bela Pak Prabowo, menyatakan itu tidak benar. Terima kasih. Pak Prabowo ini juga pernah mengakui bahwa figur Joko Widodo adalah guru politiknya ya. Kita dengarkan bersama pernyataan Pak Prabowo berikut ini. 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Nggak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau, saudara-saudara sekalian. Pak Kirdi, apa yang Anda baca dari pernyataan Pak Prabowo baru saja dari segi ekspresi, dari segi gestur? Saya sepakat dengan kata-katanya Pak Effendi, Prof. Effendi ya, bahwa saat ini memang dari komunikasinya Pak Prabowo
itu sudah jauh berbeda dengan kalau kita bicara Pilpres 2019 kemarin, 2014 kemarin apalagi gitu ya. Sudah terjadi perubahan metamorfosis di mana tidak lagi meledak-ledak seperti itu. Sekali lagi karena saya belum punya kesempatan secara langsung dalam waktu belakangan ini untuk ngobrol langsung dengan Pak Prabowo, jadi saya nggak bisa membuat sebuah analisa profil seperti apa, apakah ini benar personal, apakah personal, segala macam. Kalau kita bicara sains atau ilmiah, kita kan nggak bisa langsung percaya apapun yang ditampilkan hanya dari jauh. Kan kayak gitu. Itu satu. Jadi buat saya, kalau dari video tadi ditampilkan bahwa memang cara bergeraknya Pak Prabowo, cara komunikasi ngomongnya, polanya, ritmenya, semuanya sudah sangat berbeda dengan yang Prabowo yang dulu-dulu kita kenal. Ya, apakah itu bisa berubah? Saya kan bilang, apa yang nggak mungkin di atas muka bumi ini bisa saja. Tapi apakah bisa tidak berubah sebetulnya? Juga mungkin tidak bisa berubah sebetulnya. Jadi kalau misalnya dibilang ada dari pihak lawan gitu katakanlah, dari pihak misalnya Pak Hasto gitu misalnya bilang menyerang, ya itu memang sudah nature-nya mereka kan menyerang gitu loh. Malah aneh kalau tiba-tiba PDI Perjuangan mendukung Pak Prabowo, itu kayak kiamat lah jadinya namanya, jadi kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau misalnya dari sisinya teman-teman di Gerindra gitu mendukung Pak Prabowo dan kemudian menyatakan kayak tadi yang disampaikan tadi juga boleh saja, ya memang harusnya kayak gitu. Tetapi sekali lagi komentar saya, kita coba lihat saya dari Pak Jokowinya ya. Sekali lagi saya nggak mau sentuh-sentuh urusan Pak Prabowo. Nah, saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi biarkan bagian sekali lagi hukum yang betul itu. Oke, baik. Kata-kata Pak Jokowi tadi itu sama sekali buat saya tetap netral. Yaitu setahu saya. Coba kalau misalnya dia dengan teknologi katakanlah intelijennya tahu pasti tinggal ngomong kok, kalau benar-benar langsung mendukung secara frontal gitu. Dia nggak melakukan. Selesai, itu aja cukup gitu. Tapi perhatiin, ini diplomasinya Jawa gitu Pak Jokowi. Ya, seolah-olah kayak mendukung, bisa dilihat sebagai mendukung, tapi bisa dilihat juga bahwa dia tetap netral. Itu kerennya Pak Jokowi. Saya lihat dari situ. Saya sedikit saja boleh ya. Saya ingin menyatakan tidak perlu soal pakar komunikasi, tapi sebagai civil society tentu saja kita boleh tetap kritis ya terhadap pernyataan Bapak Presiden. Wong kereta cepat aja katanya nggak pakai APBN, ya akhirnya pakai APBN jumlahnya besar. Karena itu saya langsung datang, kebetulan bisa diterima oleh Wakil Menteri Pertanian, dan itu dipastikan bahwa tidak ada kejadian itu ya. Nah, pada sisi lain saya mau menutup ini, kalau ini jadi closing statement, memang Pak Prabowo sudah berubah banyak, kematangan, mungkin banyak belajar dari Pak Jokowi ya. Keahlian Pak Jokowi itu kan bukan hanya tenang, tapi bisa juga tidak langsung menyatakan apa yang ingin dia katakan, atau sesuatu yang dia katakan bisa berbeda dengan apa yang sebetulnya dia tuju dalam perjalanan waktu. Yang mau saya katakan adalah persepsi tentang memukul-mukul podium itu tetap masih ada di persepsi publik. Tapi yang menggembirakan Pak Prabowo mampu menunjukkan sejauh ini, baik di UI, di UGM, bahkan tadi ketika bersama Bapak Presiden, itu bahwa dia jauh lebih tenang dan lebih matang. Mudah-mudahan itu memang metamorfosa tadi ya, dalam gestur ya, sebagaimana yang disebut oleh Kirdi yang berasal dari dalam. Sekali lagi tentang peristiwa itu, saya sudah cek tidak ada. Oke, baik. Sebenarnya saya ingin bertanya juga ke Bang Andre, tapi sayang durasi kita sudah habis untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih, Prof. Effendi, Bang Andre, dan juga yang Pak Kirdi. Baik, dan sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.